Oke, baik, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi. Di pengaturan berikutnya adalah pengaturan modul. Apa bedanya pengaturan modul dengan pengaturan umum? Tadi pengaturan umum itu bisa berlaku lebih dari satu modul. Kalau di pengaturan modul ini hanya berlaku di modul itu saja. Jadi misalnya di modul keuangan ya berarti pengaturan itu hanya berlaku di modul keuangan saja. Gitu. Nah, pengaturan modul adalah pengaturan yang perlu dilakukan sebelum pengoperasian modul bersangkutan. Kemudian pengaturan modul tidak berlaku pada seluruh sistem, namun hanya berlaku pada modul yang diatur dan modul keuangan. Kemudian yang berikutnya, pengaturan modul berpengaruh pada operasional dan laporan modul yang diatur. Jadi pengaturan modul itu selain berlaku pada modulnya sendiri, juga berlaku pada modul keuangan, karena ada hubungannya dengan keuangan. Pengaturan modul berpengaruh pada operasional dan laporan modul yang diatur. Oke, jadi kalau misalnya kita lagi pengaturan di modul kelembagaan, pengaturan itu akan berpengaruh ke modul kelembagaan itu. Jadi perlu dicermati bagaimana mengatur pengaturan modul ini dengan baik. Kemudian yang berikutnya adalah jenis pengaturan modul. Jenis pengaturan modulnya apa aja? Ada pengaturan modul kelembagaan, ada pengaturan modul keuangan, ada pengaturan modul HRM, ada pengaturan modul simpan pinjam, dan ada pengaturan modul aplikasi. Nah, untuk pengaturan modul kelembagaan, ini tidak ada yang perlu diatur lagi, karena modul kelembagaan yang dilakukan sudah diatur semuanya dalam pengaturan umum, khusus untuk modul kelembagaannya. Untuk modul keuangan, ini ada beberapa pengaturan yang kita atur. Pertama adalah pengaturan chart of account atau COA. Kemudian ada pengaturan pajak, ada pengaturan voucher, dan pengaturan poin. Ini yang kita atur dulu di awal sebelum kita mengoperasikan sistem keuangan kita. Nah, ini adalah tampilan dari pengaturan chart of account. Jadi kita tentukan apa namanya, kemudian dia kategorinya apa, ada kas dan bank, ada kewajiban, ada aset, ada eh, modal. Kita tentukan dulu kategorinya apa, kemudian kode akunnya berapa, deskripsinya apa. Nanti pembahasan secara detail nanti kita akan bahas pada saat pembahasan tentang chart of account. Nah, kemudian ada tampilan pengaturan pajak. Ini adalah tampilan pengaturan pajak. Nama pajak, jenis pajaknya apa, berapa nilai pajaknya. Kemudian dia akan masuk ke akun apa, itu kita setting dulu di awal. Kemudian pengaturan voucher. Nah, apabila voucher ini kita berikan kepada anggota dan voucher ini bisa digunakan ke eh, unit-unit usaha yang lain. Misalnya kalau Bapak Ibu punya toko, ini bisa diberikan voucher kepada anggota, kemudian anggota berbelanja di toko menggunakan voucher yang kita berikan. Ini pengaturannya di pengaturan keuangan. Kemudian ada tampilan pengaturan poin. Jadi di sini setiap transaksi dari anggota itu bisa diberikan poin. Nah, kita mengatur poinnya di sini. Kemudian pengaturan modul HRM. Tadi modul kelembagaan tidak ada, kemudian modul keuangan tadi sudah dijelaskan. Sekarang masuk ke modul HRM. Di pengaturan modul HRM ini apa aja yang diatur? Yang pertama pengaturan jabatan dan penggajian. Kemudian pengaturan wilayah kerja dan divisi. Kemudian pengaturan jam kerja dan shift. Kemudian pengaturan sistem absensi. Kemudian pengaturan kalender hari libur. Dan pengaturan aplikasi HRM-nya. Oke, ini yang perlu kita atur sebelum kita menggunakan sistem HRM ini. Itu perlu kita atur dulu. Kemudian yang berikutnya adalah tampilan pengaturan jabatan dan penggajian. Ini adalah tampilannya. Ya. Jadi kalau mau mengatur ini masuknya ke modul HRM, kemudian masuk ke pengaturan HRM, kemudian akan tampil di sini pengaturan jabatan. Klik detail menu,
jabatan dan penggajian. Ya, saya ulangi lagi, masuk ke modul HRM, kemudian masuk ke pengaturan HRM, kemudian klik detail menu jabatan dan penggajian. Oke, yang berikutnya tampilan pengaturan wilayah kerja dan divisi. Nah, kita tinggal klik detail menu wilayah kerja dan divisi. Masih sama tadi di modul HRM. Kemudian berikutnya ini adalah tampilan pengaturan jam kerja dan shift. Kemudian ini adalah tampilan pengaturan sistem absensi. Inilah tampilan pengaturan kalender hari libur. Ini tampilan pengaturan aplikasi HRM. Nanti bagaimana cara pengaturannya nanti kita bahas pada saat sesi pengaturan HRM. Kemudian yang berikutnya pengaturan modul simpan pinjam. Pengaturan modul simpan pinjam itu ada pengaturan umum USP, ada pengaturan sistem buku tabungan, ada pengaturan template sertifikasi SB, ada pengaturan template pencairan SB, dan pengaturan template akad pinjaman. Ini kita atur terlebih dahulu sebelum kita gunakan modul atau sistem simpan pinjam. Ini adalah tampilan pengaturan umum USP. Tampilannya seperti ini. Kita tentukan transaksi simpanan bisa tanggal mundur atau tidak, transaksi pinjaman tanggal mundur atau tidak. Ini kita atur di sini. Kemudian ini adalah tampilan pengaturan sistem buku tabungan. Kalau pakai buku tabungan, kita perlu mengatur dulu ini margin atasnya berapa, margin bawahnya berapa, margin kirinya berapa, margin kanannya berapa, margin top. Untuk divalidasi slip, margin top berapa, left berapa, pengaturan kolomnya, setiap kolom kita atur. Kemudian tampilan pengaturan template sertifikat SB. Jadi kalau ada deposito atau ada simpanan berjangka, itu ini untuk pengaturan template sertifikat simpanan berjangkanya. Kemudian yang berikutnya tampilan pengaturan pencairan SB. Ini kalau misalnya mau dicairkan slip pembayaran atau pencairannya, ini formatnya di sini ngaturnya. Pengaturan akad pinjaman. Jadi Bapak Ibu nggak perlu ketik akad pinjaman satu-satu, Bapak Ibu tinggal ngatur aja di sini untuk akad pinjamannya. Nanti secara otomatis akan muncul nama peminjamnya siapa, NIP-nya berapa, alamat, pangkat, golongan ini akan muncul nantinya. Kemudian yang berikutnya adalah pengaturan modul aplikasi. Nah, aplikasi ini terkait, tadi saya sudah jelaskan bahwa aplikasi ini dia akan berhubung ke beberapa sistem. Sistem yang pertama adalah sistem simpan pinjam. Kemudian sistem yang kedua adalah terhubung juga dengan sistem marketplace, terhubung juga dengan sistem PPOB, terhubung juga dengan sistem kelembagaan. Kemudian terhubung juga dengan sistem transportasi online. Jadi kita perlu melakukan pengaturan di modul aplikasi ini akan berpengaruh pada 5 ini. Yang pertama adalah pengaturan welcome screen-nya, kemudian pengaturan header, kemudian pengaturan iklan dan promo, kemudian pengaturan info dan pengumuman, pengaturan fitur dan layanan, pengaturan pemasaran dan promosi, pengaturan top up deposit, kemudian ada pengaturan transfer antar bank, pengaturan pembayaran virtual account atau QRIS, ada pengaturan withdrawal, ada pengaturan layanan chat, ada pengaturan WhatsApp Blast, ada pengaturan biometrik, dan pengaturan harga. Ini yang kita harus setting atau atur sebelum kita menggunakan 5 sistem ini, kalau akan terhubung dengan aplikasi layanan anggota nantinya. Oke. Kemudian tampilan pengaturan welcome screen. Ini tampilannya seperti ini. Kalau kita mau mengatur welcome screen, kemudian inilah tampilan pengaturan header. Kemudian inilah tampilan pengaturan iklan dan promo.
Kemudian tampilan pengaturan info dan pengumuman. Ini adalah tampilan pengaturan fitur dan layanan. Ini adalah tampilan pengaturan pemasaran dan promosi. Ini adalah tampilan pengaturan top up atau deposit. Ini adalah tampilan pengaturan transfer antar bank. Ini adalah tampilan pengaturan pembayaran via QRIS. Kemudian ini adalah tampilan pengaturan withdrawal. Tampilan pengaturan layanan chat. Tampilan pengaturan WhatsApp Blast. Tampilan pengaturan biometrik. Dan berikutnya adalah kita melakukan pengaturan harga. Pengaturan harga ini ada beberapa pengaturan harga yang perlu kita atur. Seperti yang tadi saya sampaikan di sistem aplikasi, itu ada terkoneksi dengan 5 sistem. Sistem simpan pinjam, kemudian sistem kelembagaan, sistem marketplace, sistem transportasi online, dan sistem PPOB dan pulsa. Sehingga kita perlu mengatur harganya. Di sini maka ada pengaturan harga pulsa, pengaturan harga TV dan live streaming, kemudian ada pengaturan harga token PLN, ada pengaturan harga voucher game, ada pengaturan harga e-money, ada pengaturan harga PPOB, ada pengaturan harga motor atau ojek, ada pengaturan harga mobil, ada pengaturan harga pickup. Ini kita atur terlebih dahulu sebelum kita operasikan. Kemudian yang berikutnya adalah tampilan pengaturan harga pulsa. Ini adalah tampilannya. Misalnya HPP-nya adalah 5.405. Kemudian kita mau jual harga berapa untuk pulsa 5.000. Misalnya 5.405, kemudian kita jual 6.500, kita buat di sini. Kemudian 10.000, ini harga PP-nya 10.450, kita jual 11.500 misalnya. Ya. Ini kita tentukan dulu harga pulsanya berapa. Kemudian tampilan pengaturan live streaming. Ini HPP-nya, ini harganya, kita atur harganya. Pengaturan harga token PLN, misalnya 20.125 nih HPP-nya. Untuk token 20.000 kita jual berapa? Oke. Kemudian pengaturan harga voucher games. Ini tampilan pengaturan harga e-money. Inilah tampilan pengaturan harga PPOB. Ada BPJS, ada pasca bayar, ada internet, ada multi finance, ada PBB, PDAM, pasca bayar, dan TV berlangganan. Kemudian yang berikutnya ada tampilan pengaturan harga motor dan ojek. Nah, tampilannya seperti ini. Kita set tarifnya berapa. Kita bisa set tarif berdasarkan wilayah. Ya. Kemudian tampilan pengaturan harga mobil. Tampilannya seperti ini. Kemudian tampilan pengaturan harga pick up. Dan berikutnya adalah tadi ada pengaturan umum, ada pengaturan modul. Dan yang terakhir ada pengaturan menu. Nah, pengaturan menu itu apa? Pengaturan menu itu dia hanya berlaku di menu saja. Pengaturan pada modul kelembagaan, ada pengaturan menu pada modul keuangan, pengaturan menu pada modul HRM, ada pengaturan menu pada modul simpan pinjam, ada pengaturan menu pada modul aplikasi. Dan tidak semua ada pengaturan menunya. Jadi nanti kita lihat apa saja yang ada pengaturan menu. Pengaturan menu pada modul kelembagaan. Nah, ini perlu ada pengaturan menu modal penyertaan. Ini perlu kita atur nih. Di kelembagaan ada pengaturan menu modal penyertaan. Ini perlu kita atur pengaturan menunya. Kemudian ada pengaturan menu RAT, IRAT. Ini perlu kita atur juga. Di pengaturan modulnya di kelembagaan nggak ada, tetapi di pengaturan menunya ada.
Jadi kita perlu atur ini di pengaturan menunya. Kemudian ini adalah tampilan pengaturan menu modal penyertaan. Kemudian ini adalah tampilan pengaturan menu IRAT. Pengaturan menu pada modul keuangan. Tidak ada pengaturan menu pada modul keuangan karena semua sudah diatur pada pengaturan modul dan pengaturan umum. Oke. Kemudian berikutnya pengaturan menu pada modul HRM. Tidak ada pengaturan menu pada modul HRM karena semua sudah diatur pada pengaturan modul dan pengaturan umum. Nah, ada pengaturan menu pada modul simpan pinjam. Nah, ini ada pengaturan menu simpan pinjam, kemudian pengaturan simpanan umum, kemudian pengaturan menu simpanan berjangka, pengaturan menu simpanan rencana, dan pengaturan menu pinjaman. Nah, ini adalah tampilannya pengaturan menu simpanan umum, simpanan berjangka, simpanan rencana, dan menu simpan pinjam. Kemudian berikutnya ada pengaturan menu pada modul aplikasi. Tidak ada pengaturan menu pada modul aplikasi karena semua sudah diatur pada pengaturan modul dan pengaturan umum. Ya, memang tidak semua menu ya ada pengaturannya. Kemudian setelah kita selesai melakukan pengaturan tadi seperti yang disampaikan di materi sebelumnya bahwa kita pertama melakukan eh, tahapan mengenal sistem, kemudian kita melakukan pengaturan sistem. Setelah pengaturan sistem, kita menentukan siapa pengguna sistemnya. Nah, untuk menentukan pengguna sistem, kita harus menentukan beberapa hal. Yang pertama adalah struktur pengguna sistemnya. Kita harus tahu struktur pengguna sistemnya seperti apa. Terus kemudian kita harus menentukan grup hak aksesnya. Kemudian profil administratornya. Oke. Jadi struktur pengguna sistemnya siapa? Dia sebagai pengawas, dia sebagai manajer, dia sebagai supervisor, atau dia sebagai staff. Ya, sebagai pengawas, sebagai manajer, kita harus tahu ini posisinya apa supaya kita memberikan hak aksesnya sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya. Ya. Kemudian misalnya di hak akses di level pengawas itu hanya dapat melihat laporan saja karena kan pengawas nggak melakukan penginputan, tidak melakukan pengeditan, tidak melakukan penghapusan, berarti pengawas hanya melihat saja. Di level manager dapat melihat, dapat menghapus, dapat mengedit, dan dapat menginput transaksi dan laporan. Nah, di level manager ini juga bisa sama dengan pengurus, ya, dapat melihat, dapat menghapus, dapat mengedit, dapat menginput, dan dapat melaporkan. Kemudian yang berikutnya adalah level supervisor. Dia cuma dapat melihat dan mengedit serta menginput transaksi dan laporan, dia tidak bisa menghapus. Yang bisa menghapus level manager atau pengurus. Kemudian di level staff, dia hanya dapat melihat dan menginput saja transaksi laporan. Dia nggak dapat mengedit, nggak dapat menghapus. Jadi tugas dia hanya melihat dan menginput. Oke. Kemudian setelah itu kita harus tentukan nama administratornya siapa, nomor WA-nya berapa, emailnya apa, kompetensi dia apa, divisi atau departemennya apa, jabatannya apa, wewenang dan tanggung jawabnya apa. Supaya kita bisa memberikan hak akses sesuai dengan jabatan, wewenang, dan tanggung jawabnya, serta di divisi apa dia bekerja. Oke. Kemudian setelah kita menentukan hak akses, selanjutnya adalah kita melakukan input transaksi data. Oke, kita melakukan input data dan transaksi. Nah, untuk input data dan transaksi, ini melalui detail menu, melalui shortcut, melalui migrasi data, dan harus mengikuti kaidah input data dan transaksi. Jadi transaksi itu bisa diinput melalui dua cara, secara manual atau secara otomatis. Yang secara otomatis ini kita tidak perlu input lagi. Nah, yang kita perlu input adalah yang secara manual.
Nah, secara manual ini bisa bersumber dari yang pertama adalah melalui detail menu dan melalui shortcut gitu. Nah, yang otomatis itu bisa melalui sistem lain atau bisa melalui migrasi data. Jadi ketika kita migrasikan data secara otomatis nanti akan menghasilkan laporan. Oke, dalam menginput transaksi itu harus menginput dan data dan transaksi sesuai dengan kaidah-kaidah penginputan data dan transaksi. Contoh, inputlah transaksi dari atas ke bawah, nanti akan dipandu masing-masing ya. Di setiap transaksi kita pandu masing-masing. Ini kalau input dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan. Kemudian yang berikutnya, misalnya dalam menginput data migrasi data, ada kaidah-kaidah yang perlu diperhatikan. Nanti pada saat materi detailnya nanti akan disampaikan. Kaidahnya misalnya yang pertama, dia tidak boleh eh, beda format. Jadi misalnya tanggal itu formatnya kayak gimana itu harus sesuai gitu. Kemudian tidak boleh kosong. Kalau memang datanya tidak ada, apa yang harus dilakukan? Itu harus ngikutin kaidah-kaidahnya. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah pengolahan data. Setelah data ini data transaksi tadi diinput, kemudian secara otomatis nanti sistem akan melakukan olah data. Olah data dilakukan secara otomatis. Hasil olah data ini tergantung dari apa yang kita input. Kalau kita inputnya salah, hasil olah datanya juga salah. Jadi perlu diperhatikan sekali berkaitan dengan kaidah-kaidah dalam pengolahan data. Jika terjadi kesalahan hasil olah data, maka coba lakukan pengecekan terhadap penginputan data dan lakukan pengeditan, verifikasi, dan konsolidasi. Ini yang perlu dilakukan. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah pelaporan. Output dari pengolahan data tadi itu akan menghasilkan laporan. Laporan apa saja? Ada laporan kelembagaan, ada laporan keuangan, ada laporan HRM, ada laporan aplikasi, ada laporan unit usaha simpan pinjam, ada laporan key performance indicator. Maka kita bisa menghasilkan laporan ini, tinggal kita mencetak laporannya atau menyajikannya via digital. Ya, saya pikir itu sudah semua materi yang saya sampaikan hari ini tentang eh, bagaimana cara kita menggunakan sistem yang ada di CN, terutama di modul add-on IC Core System. Mungkin itu saja yang saya sampaikan pada kesempatan saat ini. Kita akan lanjutkan ke sesi berikutnya lebih dalam lagi bagaimana cara kita melakukan pengaturan IC Core System, yaitu yang pertama di pengaturan umum atau pengaturan master data. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah menyimak materi ini dari awal hingga akhir. Semoga Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat dan selalu dilancarkan rezekinya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ekonomi kerakyatan.